Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri Cina 3F Firmansyah. Okay, what's up bro? What's up? Pasti fine, kudu sehat, kudu baik. Apalagi setelah kita kemarin merayakan hari raya Idul Fitri, kudu sehatnya ulah gering, kayak bisa asup gawe gering, riweuh, dicoret ke dana gaji nggak dikurangannya 2% riweuh katanya. Okay. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu nih like, comment, and subscribe. Kudu utamanya ya, channel saya makin banyak subscribernya ya, oke, dan banyak ditonton, bisa gajian. Masih lihat gajian juga, aduh, gila pisahnya karena gajian teh hese. Baiklah, tenan, tapi saya mah ini menganggap adalah hobi ya, jadi saya tidak merasa kalau itu kan, kalau sifatnya uang itu kan datang dengan sendiri ya, itu kan kalau sudah rezeki ya datang, kalau belum ya sabar. Oke, itulah prinsip dari Firmansyah. Kali ini kita akan membahas tentang musik ya, tapi kembali lagi kita tidak akan membahas tentang musiknya atau grup bandnya, tapi kita akan membahas tentang salah satu lagu yang dianggap fenomenal, kontroversi ya, mungkin jadi ramai diperbincangkannya, dan ini luar biasanya sampai saat ini juga menjadi hal yang dibicarakan juga ya, karena aneh gitu kan. Dan ini merupakan salah satu lagu yang dianggap masih pro kontra ya, kebenarannya masih pro kontra antara baik dan tidak ya, karena saya juga nanti akan bahas ini yang sisi baiknya dan sisi yang buruknya ya, kenapa lagu ini sampai dilarang gitu kan. Tapi masih penasaran apa maksud dilarang tersebut. Oke, kita tunggu, let's check it out. Kita bahas lagu apa sih yang membuat lagu ini menjadi kontroversi. Pasti penasaran? Oke, kita bahas sekarang. Let's check this out, come on. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu lagu yang menjadi fenomenal, kontroversi, dan menjadi masih rahasia apa kebenarannya dari permasalahan lagu ini. Oke. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang lagu Stairway to Heaven dari Led Zeppelin tahun 70-an. Kita tahu kan Led Zeppelin, Smoke on the Water gitu kan, Soldier Fortune gitu. Led Zeppelin itu merupakan band hebat ya, dan mungkin kita ketahui ya, di Indonesia juga ada yang musiknya hampir mirip dengan Led Zeppelin ya. Kita tahu siapa coba? Rhoma Irama, betul, mirip melodinya, hampir mirip-mirip. Kalau melodi, kalau lagunya beda. Kalau Rhoma mah Raja Dangdut Indonesia, mantap. Kenal top pemain dangdut terhebat sepanjang masa di dunia, dan di Batam dangdutnya di Indonesia, dangdut luar biasa. Rhoma Irama mah keren, favorit semua bangsa Indonesia, membanggakan Indonesia. Assalamualaikum Rhoma, mantap. Dapat benar kan dari sisi melodinya, kita seperti benarkan Led Zeppelin gitu kan, karena kayaknya Bung Oma juga penggemar Led Zeppelin, saya yakin itu kan, tapi dengan versi yang berbeda, dangdut rock balad kalau Led Zeppelin. Oke, kita kembali ke tema. Jadi lagu Stairway to Heaven ini menjadi kontroversi, menjadi fenomena, dan akhirnya menjadi hal sifatnya apa sih, jadi pro kontra gitu kan, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan lagu Stairway to Heaven ini ya, sampai khususnya di Inggris lagu ini dilarang untuk dibawakan di toko musik kalau kita ingin mencoba gitar. Sampai ini tahun 92 kalau tidak salah ya, sampai dibuatkan komedi musik, film musik gitu kan. Itu diceritakan ada dua orang datang ke toko musik, dia membawa gitar, lalu dia mencoba membawakan lirik tersebut. Langsung si pemilik toko menghentikan dengan memegang gitarnya, hop, jangan dibawakan lagu tersebut, sampai dia menunjuk ke arah tembok, ada tulisan dilarang membawakan lagu tersebut. Nah itu kan, kalau sampai dibuatkan filmnya kan berarti ini sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang patut dipertanyakan. Aya naon gitu kan, aya naon coba. Bertanya-tanyanya pasti. Oke. Jadi kali ini kita akan coba bahas ya, tapi ini saya mendapatkan infonya ya biasa dari berita yang ada, nah mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena saya baca dari satu media ke media lainnya emang hampir sama ya masalahnya seperti ini ya. Jadi mungkin kesimpulannya ya emang ini permasalahannya yang menjadikan perbincangan topik di media sosial atau di masyarakat khususnya ya. Oke, khususnya di Inggris nih.
Jadi yang akan bahas ini lagu Stairway to Heaven ini itu dirilis pada tahun 70, direkamnya sih tahun 70 ya, tapi dirilisnya menjadi album itu pada tahun 71. Dan ini tadi sudah saya bahas dibuatnya oleh Led Zeppelin ya, salah satu band legendaris rock baladnya namanya, rock zaman dulu, dengan lagu-lagu yang emang enak didengar sih sampai sekarang juga. Emang masih banyak orang mendengarkan lagu Led Zeppelin, emang enak banget ya, khususnya melodinya, vokalnya, dan emang musiknya easy listening gitu kan, dapat diterima, mudah diterima gitu kan, enak banget. Oke. Dan Led Zeppelin juga merupakan band terbaik sepanjang masa ya, mungkin terhebat ya, mungkin itu biasalah ungkapan orang-orang yang sangat mencintai grup tersebut ya. Jadi mungkin saya akan bahas pertama yang positifnya dulu ya. Apa sih yang menyebabkan Led Zeppelin itu bukan Led Zeppelin tapi Stairway to Heaven ini dilarang dibawakan oleh tokoh-tokoh musik ya, apabila orang ingin mencoba gitar itu kan. Mungkin saya bahas ini satu persatu dulu ya. Ini yang agak ini positif ya. Kalau saya bahas ini mungkin positif ya. Mungkin yang pertama ini karena mereka menganggap lagu mungkin Led Zeppelin-nya ya, karena mungkin lagu Stairway to Heaven juga merupakan lagu yang luar biasa ya. Jadi mereka mungkin menganggap wah ini patut dilestarikan, ini patut dibanggakan, ini patut dihormati. Sepertinya kalau dalam sepak bola kita ketahui kan ada kita ketahui di AC Milan nih, nomor 3 menjadi nomor keramat, tidak boleh digunakan oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka menghormati Maldini ya, jadi tidak boleh digunakan orang lain. Jadi nomor itu menjadi nomor keramat ya. Mungkin ini juga seperti itu, ini yang positif ya. Mungkin lagu Stairway to Heaven juga merupakan ya mungkin keramat juga ya. Jadi tidak boleh dibawakan seenaknya atau oleh siapa aja, apalagi dalam coba sekedar untuk mencoba aja gitu kan. Jadi karena hal ini disebabkan oleh karena lagu tersebut merupakan lagu rock favorit di Inggris, lagu rock favorit di Inggris ya lagu tersebut, dan merupakan solo gitar terhebat sepanjang masa. Liriknya itu atau riffnya itu merupakan solo gitar terhebat sepanjang masa. Dan nomor 3 lagu rock terhebat sepanjang masa terusnya, dan merupakan lagu rock terhebat yang pernah ada, terhebat dari lalu hampir 3 juta kopi dalam waktu 20 tahun ya, berarti tahun 71 berarti sampai tahun 90-an masih merupakan sampai terjual 3 juta kopi. Tapi kalau menurut berita sekarang sih kalau tidak salah sampai 36 juta ya, tapi Anda bisa cek ya mana yang benar 3 juta atau 36 juta ya. Kalau saya ketahui sih sampai 36 juta kopi ya, karena kalau 3 juta kayaknya tidak mungkin, karena itu sedikit banget ya. Karena kan musisi Indonesia juga band musisi Indonesia hampir mungkin terjual sampai 6 juta juga ada ya. Kalau saya rasa sih 36 juta kopi pasti realistis ya, itu mungkin ya. Sehebat Led Zeppelin ya saya rasa sampai sekarang. Oke. Lalu lagu ini terbesar ke-31 sepanjang masa, terusnya sepanjang masa, berarti kan tidak ada batasnya, berarti dari dulu sampai sekarang hebat terus gitu kan lagu ini. Nah ini mungkin yang positif nih, lagu ini tidak boleh dibawakan di mana wae, kusaha wae, jeung teu saenakna wae gitu kan. Makanya dihormatilah lagu ini. Jadi kalau kata seperti lagu sepak bola menjadi keramat, jadi lagu keramat tidak boleh seenaknya dibawakan, jadi nggak boleh itu kan, jadi tidak boleh siapa aja. Ini masih yang positif ya, agak positif. Kalau saya sih agak positif ya. Mungkin ini juga karena saking seringnya orang-orang membawakan lagu Stairway to Heaven ya. Setiap orang datang ke toko musik pasti membawakan lagu Stairway to Heaven ya, dari mulai dulu sampai sekarang ya. Makanya mungkin toko musik merasa jenuh ya, merasa bosan, merasa lagu teh ieu deui dibawakan cik anu sajian, karena mungkin karena masyarakat atau penduduk di Inggris khususnya sangat mencintai lagu tersebut ya. Nah ini positif kan, jadi masyarakat sangat mencintai lagu tersebut, jadi mereka setiap ingin mencoba gitar ya lagu itu yang dibawakan, dan akhirnya yang toko musik ya jenuh ya, mungkin bosan ieu deui. Nah itulah mungkin salah satunya. Ini yang positif. Sekarang kita bahas yang negatifnya, dan ini saya rasa agak ngeri ya. Kalau yang negatif yang pertama nih agak ngeri banget nih. Nah ini yang pertama kita bahas yang negatif nih. Jadi lagu Stairway to Heaven ini katanya sampai ada peneliti ya menganalisa ya, sampai mereka mencoba memutar lagu tersebut ya, dari mungkin kalau kita biasa kan lagu dengar kalau contohnya dari kiri ke kanan nih kita dengerin lagu ya, tapi kalau ini dibalikan jadi kanan ke kiri, jadi dibalikan itu liriknya itu. Dan ini sampai dia menganalisa, didengarkan, direkam, jadi justru ada kata-kata sifatnya menganut ke arah penyembahan ke setan gitu kan.
dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa menggemparkannya. Dan pokoknya intinya itu menghasilkan pesan setan gitu ya. Jadi dimaksudkan untuk menenangkan raja kegelapan dunia bawah. Nah itulah. Tapi ada sih kata-katanya, tapi saya tidak mau sebutkan karena bisa saya takut ya, karena saya takut ini merusak justru apa yang saya percaya gitu kan. Nah, ini bahasanya kalau saya baca berarti saya juga mengikuti kata-kata itu gitu. Saya tidak mau ya. Jadi itu silakan anda kalau penasaran silakan anda cari dan anda baca ya, karena itu saya rasa emang tidak baik gitu kan. Oke, itu persepsi ya, itu kan belum tahu kebenaran juga, belum pasti ya, tapi itu kan berdasarkan orang yang penasaran gitu kan. Akhirnya dia menganalisa, dia membuat semacam penelaahan itu lagu tersebut, dibalikan lagunya dan keluarlah kata-kata tersebut. Oke, itu persepsi negatif yang pertama. Oke, dan ini persepsi negatif yang kedua tentang lagu Stairway to Heaven tidak boleh dibawakan di toko musik. Nah ini nih, ini juga mungkin menjadi ramai juga ya diperbincangkan, karena sampai tahun 2016 ada semacam klaim itu pengakuan dari salah satu grup band ya, yang dulu sama sebenarnya band tahun dulu juga 70-an juga sama ya, dan dia mengklaim bahwa lagu itu adalah miliknya ya dengan judul Taurus ya, dan band tersebut adalah Spirit gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa Led Zeppelin menjiplak atau mengambil lagu mereka ya, liriknya gitu kan maksudnya, dan mungkin kalau termasuk musiknya juga ya, tapi kita tidak ketahui ya, mereka yang lebih tahu, mereka lebih paham, dan mungkin sudah diselesaikan secara hukum juga ya, karena kan itu proses hukumnya saya juga tidak mengetahui sampai mana sekarang ya. Tapi ini tahun 2016 sampai ada klaim ya bahwa lagu tersebut telah plagiat dari grup band Spirit dengan judul Taurus. Oke. Nah mungkin ini dampak yang terjadi dilarangnya lagu tersebut dibawakan di toko musik, karena faktor tadi penjiplakan. Jadi mereka merasa wah dengan karya orang lain ya, akhirnya mereka jadi merasa tidak respect ya, jadi mereka tidak menghormati kembali lagu grup band Led Zeppelin karena ini mau plagiat, jadi mereka merasa meninggalkan gitu kan. Jadi tapi ini juga baru spekulasi dan hal sifatnya hal-hal yang rumor-rumor biasa lah, jadi rame ya. Tapi walaupun benar ya itu mungkin bisa terjadi ya, karena kan orang biasa kecewa ya. Kita di negeri juga kita sama ya, banyak orang yang plagiat lagu-lagu yang sudah terkenal ya, membawakan lagu tersebut tanpa izin juga ya, ada sampai membawakan lagu band terkenal tapi dia tidak izin, ramai lah di media atau ramai lah dihukum gitu kan, di masalah hukum. Dan mungkin hal ini juga sama ya, dan itu bentuk kekecewaan fans biasanya, wah lagunya gini bohong, ini sebetulnya hasil karya sendiri ternyata plagiat. Itu juga akan berdampak pada si band tersebut ya. Mungkin ini juga yang negatif, salah satu alasan para toko-toko musik, karena kan kalau toko musik pasti mereka orang-orang musik nih, paham musik, jadi mereka sangat menghargai musik ya. Mungkin itulah salah satunya, karena mereka menghargai musik, jadi mereka menghargai hasil karya orang yang real, bukan plagiat gitu kan. Tapi saya kembali lagi kepada Anda, ini kita tidak tahu kebenaran yang benar-benar yang mana ya. Mungkin kembali kepada Anda, silakan Anda mau percaya yang versi yang baiknya atau versi yang buruknya, silakan. Karena itu kembali lagi ke Anda sebagai pendengar, pecinta, penikmat musik dunia, khususnya musik metal atau musik Led Zeppelin. Oke, itu mungkin hal yang sifatnya ya menjadi kontroversial, fenomenal, dan agak ramai ya dibahas ya, dan mungkin menjadi trending topik juga di masa-masanya gitu kan. Karena ini sebagian ada fansnya, sebagian ada yang kontranya, karena kita tahu ya, di mana ada salah satu musisi hebat pasti di situ ada haters, ada fans ya, itu sudah biasa. Jadi kita harus menerima, kalau menjadi artis ya harus menerima ya, jangan kena jadi artis haters dibenci, jadi dilawan terus kan. Beri pemahaman kepada mereka, saya yakin mereka juga mengerti ya. Dan kepada fans ya nggak usah dibahas gitu, pasti mereka kan pendukung, pasti mereka mendukung apa aja yang dilakukan oleh si band tersebut. Halo, sekarang capek, sekarang mau nama udah segitu aja dulu ya pembahasan tentang kontroversi dari lagu Stairway to Heaven. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kada mudiknya, enakan arus mudik ya, arus balik. Hati-hati di jalan, ulang ngebut, taati peraturan lalu lintas. Hati ya, jangan sampai ada kejadian seperti kemarin ya waktu mudik ya. Sekarang harus balik ya. Semoga mereka diterima iman Islamnya yang menjadi korban di tol itu ya.
yang menjadi terima iman Islamnya, jadi ahli surga ya, karena kasihan kan keluarganya menunggu dan mereka mendapat musibah. Oke, saya doakan yang terbaik buat mereka insya Allah ahli surga, amin. Jadi kepada anda saudara yang ingin putar atau arus balik, hati-hati, taati peraturan lalu lintas, terkedah ngebut-ngebut penting madugi ke bumi salametnya, itulah pesan dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di review selanjutnya, membahas musik ataupun apapun yang sifatnya ingin saya review. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 3F Firmansyah.